Aisyah. Hari ini video yang agak berbeda dengan kemarin-kemarin. Hari ini akan menayangkan ujian promosi doktor salah satu dosen Universitas Muhammadiyah Endrekang, Ibu Ismaya SIP MIP. Bagaimana keseruannya dan bagaimana prosesnya? Ayo saksikan terus dan pantau terus video ini. Dan ini dia salon dokter domba glitter. Ini putri kesayangan. Bapak. Ini dong. Sinjai dari khas Sinjai merah. Jadi kembali ke Ibu Maya, jadi literasi komunikasi dalam budaya bidang sekolah di desa Kota Palu Kabupaten Aceh. Tentunya sejarah bagi mereka. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang ujian terbuka disertasi Saudari Ismaya akan dimulai. Promobenus disilakan maju ke depan Dewan Penguji. Silakan kepada Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya kepada tim penguji atas kehadirannya dalam sidang ujian promosi pada siang hari ini, terkhusus kepada penguji eksternal Bapak Dr. Andreas Kamal MAG sebagai penguji eksternal Terima kasih dan penghargaan kepada keluarga besar Prof. Prof. Dahlan dan kawan-kawan hadir di sini, Dr. Bapak dan Ibu sekalian, serta keluarga besar Prof. Pada hari ini akan diselenggarakan ujian promosi doktor atas nama Ismaya, tempat tanggal lahir Sinjai 22 Juli 1983. Konsentrasi dakwah dan komunikasi. Pekerjaan dosen dan ketua program studi perpustakaan dan sains di Universitas Muhammadiyah Endrekang. Pendidikan
sarjana pada IAIN Alauddin Makassar Fakultas Adab dan Humaniora, konsentrasi ilmu perpustakaan tahun 2012. Magister pada pasca sarjana UIN Alauddin Makassar, konsentrasi perpustakaan dan informasi Islam tahun 2019. Program doktor pada pasca sarjana UIN Alauddin Makassar, prodi Dirasa Islamiyah, konsentrasi dakwah dan komunikasi tahun 2019 sampai sekarang. Peserta sidang yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang ujian promosi doktor secara resmi saya nyatakan. Provendus akan mempertahankan disertasi dengan judul Literasi Komunikasi dalam Budaya Udan Sipulung di Desa Tondok Salu, Kabupaten Ngereka. Dewan Penguji dalam ujian promosi siang ini Profesor Hamdan Yohanes MAPSD, Profesor dalam bidang Ilmu Sosiologi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, Profesor Dr. H.M. Ghani MA, Profesor dalam bidang Ilmu Tafsir pada Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, Dr. Andreas Kalo MAG, penguji eksternal, Associate Profesor dalam bidang Ilmu Dakwah dan Komunikasi, penjabat Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Profesor Dr. H. Mahmudin MAG, Profesor dalam bidang Ilmu Dakwah dan Komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Dr. Arif Binti ke MSoski, Associate Profesor dalam bidang Ilmu Dakwah dan Komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Dr. Andi Ibrahim SAG SS MPD, Associate Profesor dalam bidang Ilmu Manajemen dan Administrasi Perpustakaan pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, Profesor Dr. H. Abdul Rashid Masri MSI MM MPD, Profesor dalam bidang Ilmu Dakwah dan Komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Dr. Nur Hidayat Muhammad Said MPD, Associate Profesor dalam bidang Ilmu Dakwah dan Komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Dr. H. Sukasman MAG MH, Associate Profesor dalam bidang Ilmu Dakwah dan Komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya muliakan, sebelum saya memberikan kesempatan kepada tim penguji untuk mengajukan pertanyaan, terlebih dahulu saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Saudara Provendus. Apakah Saudara Provendus sehat secara jasmani dan rohani? Insya Allah sehat, Pak. Siap menghadapi ujian promosi pada siang hari ini? Insya Allah siap. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada saudara untuk menyampaikan abstrak disertasi dengan tidak membaca naskah. Waktunya maksimal 10 menit. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengajak Untuk kesempatan pertama saya persilakan Bapak Dr. H. Sukasman MH. Silakan, waktunya 7 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pimpinan sidang yang saya hormati dalam hal ini Bapak Profesor Dr. H.M. Ghani MA selaku Direktur Pasca Sarjana
UIM kalau di Makassar. Yang saya hormati penguji eksternal Bapak Dr. Andreas Kano, MAG, selamat datang. Yang saya hormati promotor, kopromotor masing-masing, Bapak Profesor Dr. Hamudi, MAG, Bapak Dr. Arifin Soski, kemudian Bapak Dr. Andi Ibrahim, semuanya yang saya hormati. Kemudian para interrogator, kolaborator yang saya hormati, para penguji masing-masing, Bapak Profesor Dr. Abdul Rashid Masri, Bapak Dr. Nur Hidayat Muhammad, semuanya yang saya hormati. Yang khusus Saudari Enda, Ibu Ismaya, dan hadirin seluruh yang saya muliakan. Judul ini literasi komunikasi dalam budaya Tudang Sipulung di Endreka. Ini merupakan karya ini Pixar Plan ya. Tentunya diharap nanti itu muncul idiosinkrasi, utilitasi, kemudian maslahat bagi generasi berikutnya. Pertanyaan di sini, Saudari Promopenda, saya mau mengunderline Tudang Sipulung. Ternyata Tudang Sipulung ini, Tudang Sipulung bukan hanya kita kenali di Endreka, Kabupaten Sidrap juga ada seperti ini Tudang Sipulung. Nah, kalau di Toraja itu mak nenek ya, Akaloma kalau di Bulukumba, kemudian Katoboko itu di Maros. Hampir seluruh Indonesia ada seperti ini. Ternyata ini memberi stimulan tentang kearifan lokal yang seperti ini. Tetapi ada satu problema kalau mau dikaitkan dengan perspektif Islam, ini kadang-kadang terjadi penghadangan ya. Dihadang ini. Ternyata yang menurut sebagian mereka itu ada yang menganggap bahwa ini justru menjauhkan dari kemurnian ajaran Islam. Saya mau mendengar statement kira-kira gimana satu-satu. Silakan. Ya, terima kasih Ustadz. Yang saya pahami bahwa Tudang Sipulung di Desa Patondon Salu, walaupun memang di beberapa kabupaten dilaksanakan, misalnya di Kabupaten Sidrap yang bertetangga langsung dengan Kabupaten Endreka, khususnya Desa Patondon Salu, tetapi Promopenda di sini memiliki perbedaan penelitian antara yang Promopenda lakukan dengan penelitian yang sebelumnya, yang mana pada penelitian sebelumnya para peneliti hanya fokus kepada proses Tudang Sipulung itu sendiri. Jadi betul-betul mereka menjadikan Tudang Sipulung itu sebagai objek penelitian, sebagai objek dan subjek penelitian. Sementara yang Promopenda lakukan di dalam penelitian, Tudang Sipulung ini hanya sebagai objek atau alat untuk meneliti terkait literasi komunikasi yang diterapkan di dalam pelaksanaan budaya Tudang Sipulung tersebut. Saya menyebut ini adalah satu bisa satu-satu. Saya menyebut circle-nya ini literasi komunikasi Tudang Sipulung ini adalah step in the back. Jadi ini ada buah keaut-autan ini. Nah, sehingga sekarang ini Saudari Promopenda, saya tetap memberi circle bahwa ini adalah centang pengenang. Apa maksudnya ini? Untuk menangkis daripada seruan-seruan itu, mestinya ini Tudang Sipulung. Ya, Tudang Sipulung hampir seluruh di Sulawesi Selatan ini justru menyuburkan ini. Kira-kira
kira-kira apa barometer literasi komunikasi yang Anda pahami ini? Kira-kira di sisi masyarakat ini bisa menerima konsep literasi komunikasi ini? Bisa dipaham nggak ini? Saya ulangi kalau tidak dipaham. Paham, Ya, Ustaz? silakan. Ya, terima kasih, Ustaz. Jadi yang saya pahami di sini sebagai literasi komunikasi di dalam pelaksanaan Tudang 10 itu adalah bagaimana seorang komunikator yang mana di dalam pelaksanaan Tudang 10 di Desa Patondong Salu itu disebut sebagai Koaade, bagaimana mereka memiliki keterampilan komunikasi di dalam menyampaikan informasi kepada komunikan atau masyarakat yang hadir sebagai peserta Tudang 10 agar informasi yang ingin disampaikan bisa diterima dengan baik dan tidak terjadi perbedaan persepsi antara komunikator dengan komunikan. Nah, literasi di sini bukan hanya sebagai keterampilan berbicara secara lisan, tetapi juga promotor dan kopromotor, penguji eksternal, saudara saya, Dr. Andreas Kamok, Dekan Fakultas Adab Dakwah Usuluddin dan Adab di IAIN Gorontalo, rekan penguji, guru saya Prof. Dahlan, dan rekan saya Pak Dr. Marsihat, calon profesor. Bapak Ibu hadirin sekalian, Promopenda, saya sebenarnya agak gelisah sedikit. Gelisahnya itu sebagai orang yang mendalami ilmu dakwah dan ilmu komunikasi, ada istilah di disertasi ini yang ambigu bagi saya, ya. Kalau digabungkan dengan Tudang 10, itu istilah literasi. Literasi itu awalnya istilah ini itu adalah kemampuan membaca dan menulis, itu literasi. Sedangkan kemampuan berbicara dan kemampuan mendengar itu dalam ilmu komunikasi disebut dengan kemampuan orasi. Nah, di Tudang 10 ini saya lihat yang diandalkan itu adalah kemampuan berbicara dan mendengar. Tapi judulnya itu adalah literasi, yang mestinya itu kemampuan membaca dan menulis. Bagaimana saudara Promopeda mempertanggungjawabkan istilah ini dalam disertasi? Saya persilakan. terima kasih Bapak Dr. Nur Hidayat. Yang saya pahami sebagai literasi komunikasi, literasi memang pada dasarnya dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis. Namun seiring perkembangan zaman, kemudian UNESCO memaknai bahwa literasi di sini bukan hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis, tetapi literasi itu lebih kepada bagaimana mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, kemudian mampu berkomunikasi dengan orang lain, kemudian mampu menciptakan hal-hal yang baru. Jadi saya mengartikan sebagai literasi komunikasi itu adalah sebuah keterampilan komunikasi yang harus dimiliki oleh seorang komunikator di dalam menyampaikan sebuah informasi agar bisa diterima secara baik oleh komunikan. Iya, artinya gini, ini disertasi, semua istilah itu harus dipertanggungjawabkan akarnya, asal-usulnya. Jadi tidak serta-merta apa yang dikemukakan misalnya satu lembaga atau satu pakar itu diterima, tapi harus dikritisi karena akar keilmuan komunikasi seperti itu. Kemampuan berorasi itu adalah kemampuan berbicara dan kemampuan mendengar, sedangkan kemampuan membaca dan menulis itulah yang disebut dengan kemampuan literasi. Oke, kita lewati itu. Kemudian disertasi itu ujungnya itu adalah menemukan sesuatu yang baru, ada novelty-nya. Sekarang pertanyaan saya, apa yang saudara Promopenda temukan untuk kira-kira kalau itu diangkat menjadi sebuah grand theory dalam disertasi ini? Silakan. Terima kasih Pak. Jadi kebaruan yang saya temukan itu dengan melihatnya beberapa fenomena di dalam pelaksanaan Tudang 10 di Desa Patondong Salu. Misalnya tadi yang pertama, fenomena itu bahwa masyarakat yang hadir di dalam kegiatan Tudang 10 itu yang berumur kisaran 29 tahun ke bawah itu sangat jarang untuk dijumpai. Direktur Pasca Sarjana
dan para dewan pemuji, khusus dulu Bapak Pemuji Eksternal, ini namanya menarik, Dr. Andreas Kang MAG. Dan ini pengaruh Gorontalo, sekaligus ada parat-paratnya sedikit. Yang saya hormati promotor Profesor Dr. Mahmudin MAG dan para pemuji kopromotor lainnya, semuanya yang saya hormati. Baik, saya memang agak menangkap ada gejala sedikit takut kali tadi. Tidak ada Pak Rektor, dia hormati 2 kali. Saya hormati Bapak Hamdan, mana Pak Hamdan, tidak ada di sini. Ya, mungkin ada sedikit kira-kira begitu. Siang, pagi, itu kan gejala-gejala semua. Ya, itu sekedar saja untuk supaya konsentrasi. Andai kan ada gelasnya bisa minum dulu. Tapi tidak ada ya, tidak usah. Ada yang dia buru tadi Pak Dr. Hidayat, ya, beliau selalu biasa saya panggil Pak Kiai karena sangat representatif. Adalah perlu melahirkan sesuatu yang baru dari gagasan itu. Kalau kita berbincang masalah teori, itu berawal dari yang kita sebut tadi, fenomena-fenomena itu berangkat dari realita-realita, kemudian dikonstruksi dalam bentuk konsep-konsep, naik lagi menjadi proposisi, lahirlah satu teori. Tapi saya lihat untuk kasus hari ini sulitlah sampai di sana ya. Paling mungkin semacam ya fenomena, menemukan fenomena tadi ya, berarti di bawah standar. Kalau fenomena itu di bawah standar, di atasnya itu konsep-konsep, kumpulan gagasan, ide. Kalau dokter itu minimal ada statement berupa proposisi, ya itu kita harapkan. Baik, tadi ada 2 yang menyenggol komunikasinya. Saya sedikit masuk di aspek sosiologinya. Ini masalah pelaksanaan Tudang Sipulung, ada juga istilah yang kita sebut apa ini? Pelaksanaan Mapakili, ya, paciran tanah. Dalam konteks sosiologi itu biasa ada beririsan di sana pelaksanaan budaya, ritual-ritual dengan nilai-nilai keagamaan. Itu pasti sering terjadi gesekan begitu. Nah, bagaimana konsep saudara mendamaikan 2 gesekan ini yang sangat biasa kontras? Nilai-nilai budaya Tudang Sipulung, ya, apalagi paciran tanah itu banyak ritual-ritualnya. Itu beririsan dengan nilai-nilai agama yang kental diinginkan. Solusinya seperti apa sebagai calon dokter? Ya, terima kasih Prof. Jadi solusi yang saya tawarkan itu adalah bagaimana menanamkan literasi komunikasi kepada para pelaku Tudang Sipulung yang disebut dengan Toade. Toade di sini adalah para kepala dusun yang ada di Desa Patondon Salu, agar mereka mampu melakukan komunikasi persuasif. Artinya bagaimana mereka bisa melakukan pendekatan kepada para masyarakat yang melakukan ritual-ritual tadi dengan tanpa menyinggung perasaan mereka, tapi para Toade mampu menanamkan nilai-nilai ajaran Islam. Komprominya ya di lapangan, istilahnya bagaimana seorang tokoh-tokoh pemuka adatnya itu bisa menenangkan itu. Ada tidak di situ yang bisa lahir dalam bentuk konsep baru? Konsep baru yang bisa dilahirkan yaitu menciptakan perpustakaan yang berbasis inklusi sosial, karena di Desa Patondon Salu juga sudah ada perpustakaan desa. Ya, stop dulu, itu terlalu operasional. Saya kasih masukannya. Ini sebenarnya cantiknya mengarah kepada bagaimana melakukan islamisasi terhadap konsep Tudang Sipulung atau Tudang Sipulung Islami. Nah, saya sudah mendapatkan satu gagasan bagaimana membuat Tudang Sipulung itu Islami. Jadi nilai budayanya tetap jalan, itu oke, Islamnya juga masuk. Kira-kira itu. Jadi semacam tawaran begitu kira-kira, melakukan islamisasi atau Tudang Sipulung Islami.
terutama ini Pak Indi ini, luar biasa ini, potong ayam, darahnya diapain, begitu ritual-ritual ini, tentu memang perlu ada sentuhan-sentuhan sedikit. Ini mungkin terlalu tinggi ya, kalau saya bilang ada satu teori di dalam sosiologi, namanya teori struktural fungsional ya. Teori ini oleh Talcott Parsons itu selalu mengedepankan fungsi-fungsi. Ya, ini agak berat ini. Suatu aktivitas punya daya tarik untuk orang datang, baik yang tua maupun yang muda. Kalau punya needs, ada kebutuhan di situ, ada sesuatu yang dia kira-kira senang. Ya, kita datang ke situ menghabiskan waktu, ya, tenaga berkumpul, ada sesuatu nilai plus, ada fungsi yang kita rasakan. Coba dijabarkan sedikit, mungkin fungsi sosialnya, atau mungkin ada juga fungsi ekonomi dari kegiatan ini, ada enggak? Ya, kalau dari fungsi sosialnya itu lebih kepada bagaimana menyamakan persepsi para masyarakat yang ada di Desa Patondon Salu dan bagaimana kebersatuan itu bisa terus berjalan karena tidak. Oke, kamu sebenarnya diselamatkan oleh lampu merah. Padahal ini baru pengantar-pengantar, tapi saya memahami itu. Inilah kelebihannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi as-sidqi wal wafa. Ini saya hormati, saya muliakan pimpinan sidang Munakasah, dalam hal ini Bapak Direktur Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar. Terima kasih Pak Prof atas undangan pada kami. Ini sudah undangan kedua. Yang saya hormati, saya muliakan para guru saya hadir di sini. Saya juga alumni Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah ITK, juga keluarga dari Promovendus. Pertama, kita berkalkulasi dulu ya, Bu Ismaya. Kalau yang generasi milenial saat ini itu diperkirakan 20 tahun akan datang mereka menjadi anggota ya, atau para tetua, itu yang dimaksud di dalam kajian ini. Di sisi lain, kalau kita menganalisis atau mengidentifikasi karakteristik masyarakat milenial itu identik dengan IT yang menjadikan mereka atau menumbuh suburkan sifat-sifat individualistis, kemudian semua serba digital, maka saya memprediksi 20 tahun akan datang tudang sipulung itu wassalam, hilang. Karena pada saat itu generasi milenial yang sekarang yang menduduki posisi itu. Bagaimana argumentasi Promovendus? Ya, terima kasih Bapak. Jadi berangkat dari fenomena tadi bahwa kurangnya generasi muda yang terlibat atau tertarik dengan tudang sipulung ini, sehingga sangat menggelitik bagi Promovenda untuk melakukan penelitian ini. Dan peneliti nanti akan menawarkan bagaimana agar di dalam kegiatan tudang sipulung itu bisa melibatkan penggunaan teknologi informasi yang digemari oleh para generasi milenial tadi, sehingga mereka bisa ikut andil di dalam kegiatan tudang sipulung. Karena menurut pengakuan para toa ada yang saya wawancarai bahwa tudang sipulung ini mereka memang rutin melaksanakan setiap tahun dan itu tidak akan hilang menurut mereka. Nah, saya juga menawarkan kira-kira bagaimana cara untuk menjaga agar betul-betul tidak hilang. Mereka juga belum punya solusinya. Nah, saya kemudian menawarkan untuk pelibatan teknologi informasi agar para generasi muda merasa tertarik atau tertantang dengan kegiatan tudang sipulung tersebut.
Kalau begitu nanti namanya berubah, bukan lagi Tudang, tapi Zoom 10. Ya, karena sudah lewat media digital, ya. Boleh jadi karena Tudangnya nanti hilang. Ya, ada artinya budaya ini tidak terlalu asing buat saya karena saya sejak S1, S2, S3 saya di sini di Makassar. Karena itu Tudang Sipulung sudah akrab di telinga saya. Kajian-kajian teman-teman S1, teman-teman S2 juga ada yang mengkaji Tudang Sipulung. Di Gorontalo juga ada yang mirip seperti ini, namanya Zulohupa, ya. Jadi membahas tentang hal-hal strategis. Itu trimitra, pemerintah, dewan adat, dan ulama. Baik. Yang kedua, pertanyaan saya, ini proses Tudang Sipulung, ya. Saya melihat dia punya proses komunikasi itu bukan dialogis, ya, karena keputusan yang disosialisasikan di Tudang Sipulung itu adalah keputusan yang sudah diputuskan oleh para toa adat. Cocok ya? Iya. Nah, bagaimana pola komunikasi, ya, pimpinan Tudang Sipulung ini mensosialisasikan itu bila terjadi hal-hal yang tidak disepakati. Ya, silakan diterangkan. Ya, terima kasih. Jadi sebelum pelaksanaan Tudang Sipulung itu ada yang namanya kegiatan pra Tudang Sipulung, yang mana para toa adat bersama para kepala desa dan kadang juga dilibatkan bupati atau anggota DPRD yang ada di Kabupaten Ngerekang. Jadi mereka mengadakan semacam musyawarah untuk menentukan kira-kira apa saja yang akan disepakati di dalam pelaksanaan Tudang Sipulung. Nah, setelah Tudang Sipulung tadi terjadilah kegiatan Tudang Sipulung itu, dan di dalam kegiatan Tudang Sipulung menurut penuturan para toa adat dan masyarakat yang saya wawancarai, memang terjadi komunikasi dua arah. Tetapi hampir dikata bahwa komunikasi dua arah ini hanya sebagai formalitas agar terjadi komunikasi interaktif antara komunikator dengan komunikan. Namun sebenarnya para toa adat dan kepala desa lebih berperan penting di dalam pengambilan keputusan Tudang Sipulung. Jadi apa yang dihasilkan, apa yang diputuskan itu mereka lah sebagai pengendali di dalam memutuskan keputusan bersama di dalam kegiatan Tudang Sipulung tersebut. Bagaimana ini lebih teknis? Bagaimana Promovendus atau peneliti melihat kemampuan komunikasi pimpinan Tudang Sipulung di dalam memimpin proses Tudang Sipulung itu dengan model yang tidak dialogis itu? Ya, jadi kemampuan para pemimpin Tudang Sipulung di dalam memimpin kegiatan Tudang Sipulung itu boleh dikata mungkin karena masyarakat di Desa Patondon Salu ada yang namanya komunikasi tingkatan. Jadi mereka masyarakat selalu menerima terkait apa yang diputuskan oleh pemimpin Tudang Sipulung tersebut, dan memang apa yang diputuskan itu memang tidak pernah menyimpang juga dari apa yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga memang pemimpin Tudang Sipulung itu memiliki kemampuan di dalam mengendalikan para peserta Tudang Sipulung, sehingga pemimpin bisa mengambil keputusan yang telah disepakati sebelum pelaksanaan. Ya, saya kira itu satu hal yang penting, ya, untuk digarisbawahi di disertasi ini, bahwa kemampuan komunikator untuk mengendalikan. Pertanyaan bahwa di Ngerekang itu dikenal dengan slogan Tanah Gelap, Tanah Yongko, Tanah Yamasei. Berangkat dari situ bahwa kegiatan Tudang Sipulung ini berlaku
sudah beberapa dekade dilakukan oleh masyarakat, lalu Anda melakukan penelitian. Nah, dari penelitian yang Anda lakukan di sana, Anda mencoba melihat dari berbagai perspektif teori, baik dari teori literasi, teori komunikasi. Di antaranya misalnya kalau kita melihat bahwa literasi dalam artian sempit itu adalah keterbacaan. Lalu diartikan oleh Elizabeth Salmon pada tahun 1986 mencoba mengartikan bahwa literasi itu adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, baik dalam bentuk membaca, berbicara, dan menulis. Begitu pula misalnya dengan teori-teori komunikasi. Ada teori komunikasi yang digunakan oleh Laswell, behaviorisme, romanisme, informatif, teori use dan gratification, dan lain-lain. Nah, menurut Romo Penda, teori mana yang paling sesuai dengan yang dilakukan oleh tokoh adat di sana dalam melakukan komunikasi dengan para masyarakat di sana? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi dari hasil penelitian yang sebelumnya peneliti telah melakukan observasi, dan dari hasil observasi ini peneliti melihat bahwa teori yang paling cocok peneliti terapkan itu adalah yang dikemukakan oleh Laswell. Meskipun memang dikatakan bahwa teori Laswell itu sudah merupakan teori yang sudah sangat lama, yang sudah terbilang sudah sangat banyak teori yang lebih modern setelahnya. Namun teori Laswell ini sangat lengkap karena mengungkapkan mulai dari siapa pelakunya, kemudian apa pesan yang disampaikan, kemudian media apa yang digunakan, dan yang terakhir itu apa impact dari terjadinya komunikasi tersebut. Barangkali Prof. Mempenda ini bisa menjelaskan yang pertama tadi, apa maksud Tanah Gelak, Tanah Riongko, Tanah Riamasei yang diadakan itu. Kalau itu saya mohon maaf, saya tidak paham karena saya bukan orang yang merekam. Mungkin bisa dibantu sama orang yang mungkin karena hanya bersemikan orang yang dekat di provinsi. Ya. Saya lanjut bahwa kalau tadi mengatakan bahwa teori Laswell yang sangat dekat dengan yang Anda temukan, lalu apa yang baru yang menurut saudari bisa tawarkan ke masyarakat sana sehingga alat itu yang dipakai untuk senantiasa bisa melestarikan kuda Sipulung ini dan bisa langgeng di sana? Ya, jadi yang saya tawarkan itu tadi adalah penggunaan teknologi informasi dan juga penggunaan media komunikasi lainnya yang sesuai dengan karakter para komunikan yang dituju sebagai yang terhormat Bapak dan Bapak Bapak penguji eksternal, Bapak Dr. Andreas Tano AG, Bapak penguji mulai dari Prof. Dr. Abdullah Masri, Pak Hidayat, Pak Usman, Pak promotor, Bapak Ketua Rektor, ya saya sebut ketua karena saya dulu dengan ketua pada saat itu menjelang peralihan universitas. Bapak Rektor, guru saya Pak Alam, Pak Sigan, Bapak-bapak semua, dan terutama kepada Pak Pendus. Setelah saya mendengarkan pertanyaan dari para penguji, mulai dari penguji utama 3, 2, 1 dan eksternal, maka saya merasa bangga dengan saudara Prof. Penda karena mampu memberikan jawaban walaupun mungkin ada kekurangannya, tetapi satu hal yang bisa kita berikan apresiasi karena mampu memberikan penjelasan.
kalau kita baca di dalam tulisan saudara dari berbagai teori yang dikemukakan dalam kaitannya dengan literasi, seperti yang dikemukakan oleh Elizabeth Bay, Harley J. Kraft, kemudian Jack Rudy, kemudian Alberta dan diambil dari UNESCO. Maka Anda memberikan suatu kesimpulan dalam tulisannya menyebutkan bahwa yang disebut dengan literasi adalah kemampuan dan keterampilan individu, ya. Dan dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah, ya, pada tingkat keahlian tertentu yang diperlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi memang kalau kita lihat di tulisan Anda ini sangat luas sekali berkaitan dengan yang disebutkan dengan literasi, terutama sekali dengan pemecahan masalah. Pemecahan masalah kaitannya dengan tugas 10 itu sebetulnya tugas 10 adalah sesuatu pemecahan masalah dari masalah sehari-hari yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, sekarang ini karena Anda mengatakan bahwa kalau yang mengikuti itu adalah orang tua-tua, maka mestinya ada hal yang harus dilakukan oleh atau ada untuk bagaimana sehingga anak muda itu bisa terlibat, bukan hanya dari segi teknologi. Saya memahami bahwa ada kemungkinan karena pelibatan dari anak muda untuk berpartisipasi dalam dialog di tugas 10 itu tidak ada ruangnya, maka ada kemungkinan itulah yang menyebabkan mereka tidak akan mau ikut dalam tugas 10. Nah, dari pernyataan ini saudara, kira-kira menurut Anda itu bagaimana? Ya, terima kasih Ustadz. Jadi yang saya pahami ini bahwa pelibatan generasi muda memang sangat perlu dilakukan di dalam kegiatan tudang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang, dalam hal ini Direktur Pasca Sarjana, saya kira semua sudah tahu namanya, tidak usah lagi saya ulang. Penguji eksternal yang karena ini masih jarang disebutkan, maka saya akan ulang, Bapak Dr. Andreas Kanu, MAG dari Gorontalo. Nanti ada yang tidak dengar lagi tadi, jadi saya ulangi. Kemudian para penguji, Bapak Profesor ARM, singkatannya ARM Abdul Rashid Masri dengan 4 titel di belakangnya. Kemudian Bapak Dr. Nur Hidayat M. Said, salah seorang dosen saya. Kemudian Bapak Dr. Sukasman, juga salah seorang dosen saya di S3. Para co-promotor, Bapak Dr. Akudin Tike, saya sama-sama sejak awal. Ya, co-promotor 2. Yang hadir di atas ini hampir semuanya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Kasar. Selanjutnya yang terhormat Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Hendrikan yang baru 2 kali saya lihat. Kakak saya Bapak Profesor Dr. Pak Dahlan, Pak Barsian, para dosen, mungkin ada hadir, para keluarga besar Romo Pemda. Saya sampaikan ucapan selamat kepada Romo Pemda bersama suami. Saya lihat suaminya senyum-senyum di belakang, tapi senyum-senyum sendiri. Dia mau ikut senyum tapi tidak tahu apa kejadian sehingga dia harus ikut senyum. Ya, Romo Pemda, saya ingat ketika kita bimbingan via telepon, itu biasa bimbingan sampai 1 jam tidak dipaham-paham. Sehingga saya harus wajibkan untuk ketemu, karena begitulah persoalan jarak jauh yang menjadi masalah. Selanjutnya saya tertarik dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Guru saya, Pak Dr. Nur Hidayat M. Said,
beliau melihat bahwa tadi itu adalah literasi itu kaitannya dengan membaca dan menulis, keahlian membaca dan menulis, sedangkan komunikasi itu berkaitannya dengan persoalan kemampuan berbicara dan mendengar. Literasi komunikasi yang diteliti di Putondong Salu ini, Pak Patondong Salu ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan dakwah. Dan sekian pemuji tadi belum ada yang menyinggung kaitannya dengan dakwah, semuanya berbicara tentang literasi dan komunikasi. Sekarang ini Promopenda melakukan pendekatan, melakukan penelitian dengan menggunakan dakwah. Bisa dijelaskan bagaimana cara melakukan pendekatan pada penelitian ini? Silakan. Ya, terima kasih Prof. Jadi yang saya lakukan dengan pendekatan dakwah tadi yaitu bagaimana melakukan pendekatan kepada saya memang sangat tergelitik dengan kegiatan Tudang Sipulung di Desa Patondong Salu tersebut karena jika dibanding dengan di desa-desa lainnya, khususnya di Kabupaten Sidrap sendiri itu yang berbatasan langsung dengan Desa Patondong Salu itu sangat banyak yang meneliti. Akhirnya saya mencoba melakukan di Desa Patondong Salu yang belum pernah ada melakukan penelitian sebelumnya dengan mencoba menggunakan pendekatan persuasif juga kepada mereka.